Mandi, mandi. Nih nggak mau kalah, perahu Bapak juga harus disiram nih biar dapat berkahnya. Diambil mulai dari sayur-sayuran sampai ke ikan asin nih, udah mulai berebut nih masyarakat. Ayo, 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 ayo ambil. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Joget dulu. Kalau mau joget dulu. Gimana pegangnya, Pak? Ini sudah mulai masuk ke proses untuk membawa jolannya menuju ke laut. Dan ini harus lari. Jadi benar-benar semua masyarakat tuh ikut seru-seruan di sini. Laut selatan Pulau Jawa nggak pernah habis cerita. Gak cuma soal ombak ganasnya, tapi juga tradisi yang masih dijaga. Sama antusiasnya dengan ribuan warga di bibir pantai, ratusan kapal nelayan juga udah standby di atas air. Wah, ini kalau misalnya kita ngomongin tentang laut pantai selatan, nggak usah diraguin lagi, ombaknya gede banget. Dan ini jolen yang udah mau mulai ke tengah laut. Ini sekitar 2 kilo dari bibir pantai untuk menuju ke tengah laut ya. Berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, laut di selatan Pulau Jawa menyimpan berkah luar biasa. Gak cuma buat nelayan, tapi juga wisata. Gak heran tradisi adat pesisir seperti ini selalu dinanti-nanti. Nih ya, jadi di Kabupaten Cilacap ini kurang lebih ada 8 kelompok nelayan yang ikut serta untuk menurunkan jolennya di laut. Dan ternyata banyak juga di luar itu nelayan-nelayan lokal yang ikut berpartisipasi juga untuk membuat jolen dan ikut arung juga nih, kayak di samping saya nih ada kapal, itu bawa jolen pribadi tuh. Warga pesisir yang bergantung hidup dari Laut Selatan berlomba mengejar perahu pembawa jolen. Jolen akan dilarung di beberapa titik yang dipercaya sakral dan membawa keberkahan. Nah, ini udah mulai nih. Masyarakat tuh percaya di sini bahwa kalau kita ambil air di dalam jolen yang memang sudah diarung, terus ada air lautnya, kita tuh nyiram ke badan, fungsinya untuk supaya kalau misalnya kita dapat berkah untuk tahun depannya, supaya dapat ikan lebih banyak lagi. Yang baru saya tahu, katanya sih jolen singkatan dari istilah Jawa ojo kelalen. Jolen jadi pengingat agar manusia gak lupa bersyukur atas limpahan rezeki, keselamatan, dan hasil alam yang melimpah. Mandi, mandi! Kalau ikut acara arung jolen begini tuh harus siap-siap bawa gayung sebenarnya. Jadi semua masyarakat tuh pengen dapetin berkatnya, termasuk mungkin nggak cuma siram ke badan, tapi ke perahu juga, supaya perahu ini membawa berkah yang lebih berlimpah dan lebih banyak lagi. Wah, siram Pak, semoga banyak Pak rezekinya Pak, tahun depan Pak. Nih nggak mau kalah, perahu Bapak juga harus disiram nih biar dapat berkahnya. Setahun sekali suasana pesisir Cilacap auto pecah. Lewat festival nelayan, warga ngumpul buat bersyukur dan nitip harapan ke Laut Selatan. Hasil bumi dan hasil laut bertemu dalam satu perayaan yang diwakili lewat gunungan. Gunungan ibarat paket komplit, isinya ada hasil tani sampai hasil laut. Semuanya disusun menjulang tinggi mengerucut, mirip seperti gunung.
Lucu ya, ini kayak hiasan kalung. Tapi bukan kalung. Ini adalah hiasan untuk gunungan. Jadi memang kalau di sini itu masyarakat biasanya menghiasnya itu dengan hasil bumi. Ya, ada sayur, ada cabai seperti ini, ada juga buah-buahan, bahkan sampai ke ikan asin juga ada ya Pak ya. Macem-macem. Pokoknya apa yang mau dicari ada di sini. Kacang panjang yang tadi saya panen langsung nangkring di susunan bagian atas. Saya sih mau lanjut bantu nyusun, tapi mata malah kegoda sama yang lain. Hah? Aku dulu ya. Salak mau dipasang malah dimakan Enggak, dulu. bukan saya nih Pak nih. Tuh, saya bukain anak-anak ini Pak, nyobain. Ya habis tadi banyak, soalnya hasil buminya kan banyak. Jadi saya penasaran, di salaknya itu katanya manis banget, makanya mau rasain. Betul. Satu nggak apa-apa ya Pak, boleh ya? Ya boleh. Nyusun gunungan gak bisa asal tumpuk. Semuanya disusun rapi biar gunungan ini kokoh dan enak dilihat. Ini saatnya kita tempel ikan asin. Ini yang paling favoritnya. Nah, ini kesukaan saya ini Ibu. Ini udah nggak boleh dimakan lagi ya Bu? Nggak boleh. Besok udah nggak boleh. Besok aja kata Ibu. Pak. Wah, jatuh lagi Pak. Itu rezeki saya berarti yang jatuh. Ini kalau udah yang jatuh, ya Pak, copot lagi Pak. Berarti rezeki saya lagi ini. Buat warga pesisir Cilacap, setiap tradisi sedekah laut, gunungan bukan sekedar hiasan. Gunungan jadi simbol rasa syukur dan harapan untuk musim melaut berikutnya. Kurang lebih bentuknya kalau sudah jadi seperti ini, cantik sekali ya Pak ya. Dari ada warna merah, ada hijau, ada yang asin-asin juga, ada yang manis di sini. Semua nanti akan rame, kita bakal rebutan karena masyarakat di sini pun semuanya antusias untuk ikut festival nelayan. Event utamanya warga pesisir. Ramai udah pasti, tapi yang bikin salut, semua pada pengen ikut partisipasi. Selamat datang di Festival Nelayan. Ini acaranya sudah mau dimulai dan ini lagi arak-arakan untuk menuju ke Teluk Penyu. Jadi memang di sini ada beberapa kelompok nelayan yang memang membawa jolen ini menuju ke Teluk Penyu dan ini suasananya ramai banget. Kiri kanan saya banyak masyarakat yang ikut juga seru-seruan di sini. Pantai Teluk Penyu jadi tujuan arak-arakan warga. Jolen yang berisi sesaji akan dilarung ke tengah Laut Selatan. Sementara, gunungan hasil bumi akan jadi rebutan warga di pantai Teluk Penyu. Ya, rencananya sih begitu, tapi belum sampai ke tujuan, gunungan yang ikut saya buat udah jadi rebutan. Semangat! Nanti ya, belum. Tapi emang biasanya udah banyak yang ngambil ya dari mulai sini ya. Oh, wah rame banget ini. Ini gunungannya udah mulai diambilin sama masyarakat untuk bisa diambil mulai dari sayur-sayuran sampai ke ikan asin nih udah mulai berebut nih masyarakat buat ambil. Saya juga nggak mau kalah, mau ikut ngambil. Gak pakai aba-aba, gunungan langsung jadi sasaran. Yang tadinya rapi disusun, sekarang jadi gak beraturan. Warga percaya hasil bumi dari gunungan bisa membawa berkah. Wah. Ayo, ambil. Siapa yang mau? Joget dulu. Kalau mau joget dulu.
udah habis, gunungannya udah habis, langsung diambil sama masyarakat. Jadi sepanjang jalan menuju ke Teluk, ini masyarakat boleh ambil gunungan, isinya pun apapun, mau diambil sayur, mau ambil buah-buahan silahkan. Nih, ada kosong. Ayo ambil. Asli deh, nggak sampai 5 menit, 2 gunungan yang diarak udah ludes nggak bersisa. Ngambilnya yang paling gede ya, Bu? Apanya ambil apa ini? Semangka. Kenapa ngambilnya semangka? Coba tunjukin. Nih, Ibu dapat semangka. Yeay! Bisa aja Ibu ngambilnya yang paling gede. Vibes-nya dapet banget sih. Sepanjang jalan, antusiasme warga yang menonton seakan gak habis-habis. Begitu juga arak-arakan jolen dan seni budaya yang mengiringi. Bayangin aja, jalan kaki hampir 5 km di bawah terik pesisir, tapi masih tetap semangat. Nggak nyangka itu sih, Laut Selatan Pulau Jawa punya banyak plot twist buat saya. Selemparan batu dari bibir pantai berombak ganas, ada hamparan sawah dan kebun sayur yang tumbuh subur. Nih ya, aktivitas masyarakat di daerah pesisir pantai selatan itu nggak cuma cari ikan, tapi juga mengandalkan hasil bumi. Kayak sekarang nih saya lagi mau petik terong. Yap, awalnya saya kira rezeki warga pesisir datangnya cuma dari laut. Setelah sampai di Cilacap, semua terpatahkan. Di sini, ganasnya ombak dan terong ungu ternyata bisa akur. Wah, ini udah bisa kan, Pak? Ini gede nih. Nah, ini kalau bisa dilihat ya, lokasi pertaniannya itu berbatasan langsung dengan laut. Jadi di sana tuh udah laut lepas. Dan yang bikin saya heran, kok di sini tanahnya bisa sesubur itu ya, Pak ya? Semua yang ditanam, mulai dari terong, terus tanaman yang lainnya, sayur-sayur yang lainnya juga tumbuh dengan subur dan juga banyak ya, Pak. Ukurannya pun besar-besar. Panas pesisir memang gak main-main, tapi buktinya bukan cuma terong yang betah tumbuh di sini. Di Pantai Sodong, Adipala Cilacap, kacang panjang jadi jenis sayuran lain yang tahan banting. Nah, kan saya bilang apa? Banyak banget nih berbagai macam sayur yang tumbuh di, walaupun namanya pesisir selatan, tapi tanahnya ini subur sekali, termasuk ini nih kacang panjang. Dan ternyata saya juga baru tahu kalau kacang panjang itu ada 2 jenis. Ada jenis yang Garda dan Bravo. Nah, yang lagi kita panen ini tuh Bravo ya? Garda. Garda. Dia terletak di beda warna dan juga ukuran diameternya. Kalau Bravo itu lebih besar. Kalau ini agak kecil-kecil. Mas, tolongin Mas! Mas, tolong aku!